Iklim yang sering kali mengalami perubahan menjadikan cuaca sebagai topik yang terus dibicarakan. Cuaca yang tidak menentu juga bisa menjadi penghambat seseorang dalam menjalankan usaha yang mereka jalani. Seperti baru-baru ini, marak berita tentang dampak buruk cuaca bagi petani dan penjual sayur. Tidak jarang, petani mengeluh sayur yang mereka tanam layu karena kehujanan, dan pedagang sayur mengalami pengurangan stok sayur segar. Untuk itu, kami tim liputan Pena Bakti mendatangi sebuah pasar yang terletak di daerah Parung Bogor untuk menanyakan pada beberapa penjual mengenai dampak buruk cuaca bagi penjualan mereka. Baik pemirsa, saya Afriyanita Hakim dengan rekan kameramen saya Zakila Nurbanisa. Sekarang kita berada di area Pasar Parung Bogor. Baik pemirsa, sebagaimana yang terlihat di sekeliling saya banyak sekali para pedagang di Pasar Parung Bogor ini. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka mengenai dampak cuaca buruk bagi penjualan mereka, mari kita ke beberapa pedagang yang ada di sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini saya Afriyanita Hakim bersama narasumber saya Bapak Karna sebagai penjual sayuran akan menulis lebih lanjut mengenai dampak daripada cuaca yang sering berubah-ubah. Langsung saja, Bapak izin bertanya, dengan cuaca yang belakangan ini sering berubah-ubah, yaitu sering hujan, adakah dampak yang Bapak rasakan sebagai penjual sayuran? Saya rasakan pembeli selama sayuran meningkat mahal gitu. Paling satu hari saya dapat keuangan pasang paling gede. Kalau cuaca begini, kalau waktu hujan kan nggak ada yang bilang. Ya saya sih bukan nggak nerima ini, mungkin belum, saya tetap sabar. Namanya usaha. Sebelumnya, berapakah pendapatan Bapak sebelum cuaca yang buruk ini? Ya biasanya saya dapat sehari itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu 1.200.000, 1.100.000. Ya karena itu cuma usaha, kalau lagi rame ya rame. Ya paling kalau lagi rame itu sekitar 100. Kalau lagi sepi dampaknya paling dapat 100.000 dari pagi sampai sehingga sekarang udah jam 1 baru dapat 100.000. Ya. Bagaimana sih cara Bapak untuk tetap melanjutkan usaha ini? Bagaimana caranya? Nah ini ya tetap Bapak berusaha bersabar. Jadi mau nggak mau ya saya lakukan kan, seandainya nggak laku sama sekali kalau Bapak mah tetap makan gaji. Itu pun ya kadang kalau lagi nggak dapat keuangan gini saya ya makan di pribadi kalau sendiri. Saya kira sepertinya kita sudah tahu pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga usaha Bapak ini tetap berjalan lancar dan tetap laku. Itulah wawancara yang kami lakukan bersama beberapa pedagang sayur di area Pasar Parung Bogor. Tidak hanya itu, karena saat ini Pena Bakti sedang membuat e-magazine dengan tema global warming, kami juga menyempatkan diri untuk datang ke kampus Budi Bakti guna bertanya kepada mahasiswa mengenai dampak cuaca buruk juga global warming yang mereka pahami. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan kampus Budi Bakti. Nah, untuk mengetahui bagaimana tanggapan para mahasiswa mengenai cuaca yang belakangan ini terjadi dan juga mengenai global warming, mari kita tanya beberapa mahasiswa yang ada di sekitar sini. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore Kak. Mohon maaf sebelumnya, dengan Kakak siapa dan dari semester berapa? Perkenalkan, nama saya Wida Ningsi dari semester 2. Kakak bisa panggil saya Wida. Baik Kak Wida, terima kasih untuk waktunya. Kak Wida, pernah dengar nggak sih tentang apa itu pemanasan global? Pernah Kak. Dari yang Kak Wida tahu, pemanasan global itu apa? Pemanasan global menurut aku itu adalah naiknya suhu permukaan bumi yang di atas rata-rata dan dapat menyebabkan efek rumah kaca. Nah, sebagai mahasiswa, mengenai cuaca yang saat ini sering hujan, menurut kakak apakah itu berhubungan dengan pemanasan global tersebut? Ya, menurut saya karena itu sangat berpengaruh ya pada pemanasan global, karena suhu di permukaan bumi itu sangat meningkat, sedang kadang panas, kadang hujan dan tidak teratur. Baik, jadi kakak mendapatkan dampaknya atau tidak?
ada Kak dampaknya. Jadi kayak terjadinya cuaca yang ekstrim yang kita nggak tahu perkiraannya, tahu-tahu nanti hujan, siangnya itu panas. Oke, mantap sekali. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Kak Wida untuk waktunya dan pernyataannya. Semoga kuliahnya selalu lancar ya. Amin. Terima kasih juga Kak atas doanya. Terima kasih sudah diwawancarai semuanya. Selain itu, kami juga menyempatkan diri untuk menemui salah satu mahasiswa guna mengkritisi topik yang sedang kami angkat. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber saya, yaitu salah satu daripada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti untuk mengkritisi topik kami mengenai pemanasan global. Baik Kak, sebelumnya kalau boleh tahu dengan Kak siapa namanya? Nama saya Rizky. Ya baik, Kak Rizky ini salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti, betul? Ya betul, jurusan D3. Baik Kak, langsung saja pertanyaan pertama, bisa atau tidak Kak dijelaskan mengenai apa itu global warming? Ya, global warming itu setahu saya sih pemanasan global ya, yang terjadi misalnya kayak efek rumah kaca, kemudian bensin fosil, ataupun misalnya pembalakan hutan liar gitu. Jadi banyaknya panas yang nggak terserap di atmosfer sana, jadi kurang lebih seperti itu pemanasan global yang terjadi di bumi ini. Baik Kak, selanjutnya bagi kakak nih sebagai seorang mahasiswa, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai pemanasan global tersebut? Ya, pemanasan global itu sangat kurang bagus ya. Jadi selain suhu bumi yang meningkat, air laut yang naik, kemudian rusaknya terumbu karang, dan banyaklah kekurangan, banyak hal yang nggak bagusnya lah dalam pemanasan global ini. Jadi bumi kayak kurang sejuk gitu. Baik Kak, nah mengenai kondisi cuaca yang belakangan ini terjadi, menurut kakak itu berkaitan atau tidak dengan global warming tersebut? Ya pastinya terjadi lah, karena kan banyak perubahan iklim ya, kayak contohnya air laut yang meningkat, kemudian suhu laut yang meningkat, kemudian kayak pembakaran hutan, lalu ada badai dan sebagainya, ya itu terjadi karena pemanasan global gitu. Jadi iklim tidak seperti biasanya gitu, karena ada perubahan di bumi yang disebabkan oleh pemanasan global tersebut. Nah, berdasarkan pengetahuan kakak tersebut, dampak apa saja sih yang bisa ditimbulkan dari global warming tadi? Ya contohnya sih sebenarnya gampang ya, kayak misalnya air laut yang meningkat, kemudian suhu bumi yang meningkat, kemudian hutan yang gundul gitu, wabah penyakit, dan iklim yang tidak terdeteksi atau misalnya tidak bisa diperkirakan lah, kurang lebih seperti itu. Baik Kak, nah berdasarkan pengetahuan kakak tersebut juga, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi atau menangani masalah global warming tersebut? Sebetulnya sih caranya paling gampang itu adalah pertama kita menghemat energi yang boros ya, misalnya pemakaian listrik kayak misalnya AC dikurangin, kemudian kita menggunakan transportasi umum gitu ya, biar nggak banyak menggunakan bensin gitu ya, ataupun bahan-bahan fosil lainnya gitu. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan recycle barang-barang yang bisa didaur ulang, atau misalnya kita reduce barang yang sekali pakai gitu ya, mengurangi plastik, ataupun satu lagi yaitu menanam kembali pohon itu, menghijaukan bumi gitu, karena kan banyak banget hutan yang gundul gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktu dan pernyataannya. Oke, semoga selalu semangat ya Kak kuliahnya. Amin, terima kasih. Saya semoga juga sukses selalu buat teman-teman mahasiswa yang lain. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai dampak cuaca buruk bagi orang sekitar dan pemanasan global. Saya Afnializa Hakim dan tim reporter Tengah Bakti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.